dan Ibu, dan saat ini kita bisa bersukacita sebab Mas Heri dan keluarga bisa bersama-sama untuk mengadakan. Saya percaya Tuhan akan memberkati. Judul dalam firman Tuhan tidak dituliskan dalam grup GKPUA, tetapi judul dalam firman Tuhan ini adalah tanggapan terhadap kenyataan hidup. Tanggapan terhadap kenyataan hidup. Saudara yang terkasih, setelah saya dengan Bu Pairan menikah, kami hidup berdua. 2 tahun kemudian kami punya anak laki-laki. Lalu 2 tahun kemudian punya anak lagi yang kedua laki-laki. Kami KB, tapi 5 tahun kemudian punya anak lagi yang ketiga laki-laki. Lalu 5 tahun lagi punya anak yang keempat, yaitu laki-laki. Kami berdua bersama membesarkan anak tersebut, menyekolahkan anak tersebut, sehingga mereka masing-masing selesai sekolah. Lalu setelah mereka selesai sekolah, mereka perlu hidup mandiri, sehingga mereka mencari pekerjaan masing-masing. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan mereka masing-masing, rupa-rupanya mereka butuh teman hidup. Lalu satu persatu mulai menikah, dari yang pertama sampai yang sehingga kami yang dulu hanya berdua setelah menikah menjadi keluarga yang besar. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Bapak, Ibu, dan saudara tahu, anak-anak sudah di tempat mereka masing-masing. Jadi kami di rumah itu hanya tinggal berdua. Jadi dulu berdua, sekarang tinggal berdua lagi. Itu kenyataan hidup di tengah-tengah keluarga saya. Lalu bagaimana saya menanggapi terhadap kenyataan hidup tersebut? Jawabannya nanti dalam firman Tuhan. Hari Kamis kami berempat ke Gunung Purworejo. Layak sebab adiknya Mas Yakub yang paling akhir itu meninggal. Setelah sampai di sana bertanya apa sebabnya, dikatakan kanker yang ada di pipi. Sudah dioperasi, tetapi setelah dioperasi kanker itu belum sembuh, menjalar sampai ke mata, sampai ke kerongkongan, akhirnya nggak bisa. Ya, karena orang itu nggak bisa makan, lalu dipanggil. Di dalam pikiran saya itu memiliki satu pemikiran, mengapa justru anak yang paling kecil, yang paling bontot dipanggil itu, tidak dari kakak-kakaknya yang umurnya itu lebih banyak. Saudara yang kasih, itu kenyataan hidup. Gimana Mas Yakub menanggapi kenyataan hidup tersebut? Oleh sebab itu mari kita akan baca di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Judul konteksnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itu yang saya maksudkan. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu yang sudah dilihat oleh Habakuk, dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpun. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, dan melalui firman Tuhan ini Habakuk diberikan pengertian bahwa orang yang benar itu harus hidup dengan percayanya, harus hidup dengan ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan ini ayat demi ayat dengan pengertiannya. Mungkin sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan tidak seperti itu, pakai garis besar 1, 2, 3 atau 1, 2. Tapi pagi hari ini saya akan sampaikan ayat demi ayat dengan penjelasannya, walaupun nanti ada kesimpulan. Di dalam ayat yang pertama berkata demikian, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Melalui ayat yang pertama ini, kita bisa mengajukan pertanyaan. Mengapa Habakuk menantikan jawaban dari Tuhan sampai dia berdiri di menara, sampai dia berdiri di atas pengintaian? Mengapa dia menantikan jawaban? Sebab dia memiliki 2 pengaduan.
itu ditulis di dalam pasal yang pertama. Pengaduan yang pertama merupakan satu pertanyaan, mengapa Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Maha Suci memperbolehkan kejahatan ada di Yehuda. Pada waktu Raja Yosia memerintah, dia hidup dengan benar, hidup menyembah kepada Tuhan, dan rakyatnya dibawa ke suasana seperti itu. Tetapi setelah dia meninggal, dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Yoyakim. Situasi kerajaan tentang rohani sudah diubah. Yoyakim hidupnya secara pribadi jahat, dan itu membawa rakyatnya juga hidup di dalam kejahatan dan tidak menyembah kepada Tuhan. Peristiwa seperti ini, keadaan seperti ini yang dilihat oleh Habakuk, sehingga pribadi Habakuk mempunyai pertanyaan kepada Tuhan, mengapa kejahatan ada di dalam bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang benar. Itu pengaduan pertama yang diajukan kepada Tuhan. Lalu pengaduan yang kedua, memang orang-orang Yehuda dan Yoyakim, karena mereka hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, akhirnya mereka dihukum. Tetapi kita perlu tahu bahwa penghukuman yang ada terhadap orang-orang Yehuda dan Yoyakim itu Tuhan menggunakan bangsa Kasdim. Mereka adalah bangsa kafir yang tidak menyembah kepada Allah, yang hidupnya tidak lebih benar daripada orang-orang Yehuda dan Yoyakim, tetapi digunakan oleh Allah untuk menghukum bangsa Yehuda yang hidupnya memang jahat. Nah, itu yang merupakan pengaduan yang kedua, pertanyaan yang kedua. Mengapa Tuhan bangsa kafir yang hidupnya lebih tidak baik dari hidup bangsa Yehuda, tapi Engkau mentolerir untuk menghukum bangsa Yehuda? Kedua pertanyaan inilah yang diajukan kepada Tuhan, dan sudah lama dan berkali-kali Habakuk berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia ingin Tuhan memberikan jawaban melalui dua pengaduan tersebut, melalui dua pertanyaan tersebut. Jadi bagi Habakuk, Tuhan itu kuasa, Tuhan itu Maha Suci. Mengapa kejahatan yang ada itu tetap ada, tidak dihentikan? Mengapa kejahatan yang ada itu tidak dihilangkan? Karena Tuhan adalah Maha Suci. Bahkan Habakuk melihat mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kejahatan. Oleh sebab itu dia berteriak, berseru, waktunya tidak sebentar tapi waktunya lama, dan dia menanti jawaban Tuhan itu bagaimana terhadap dua pertanyaan tersebut. Lalu di dalam ayat yang 3 itu merupakan jawaban dari Tuhan untuk
Habakuk. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi penglihatan itu peristiwa yang dilihat orang Yehuda yang hidup di dalam kejahatan. Demikian pula penghakiman Tuhan memakai orang Kasdim, orang kafir untuk menghukum bangsa Yehuda. Jadi penglihatan itu yang disaksikan oleh Habakuk. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membaca. Jadi apa yang dilihat oleh Habakuk yang itu merupakan satu kenyataan di dalam kehidupan manusia di dunia ini, merupakan salah satu perkara yang penting, yang itu perlu ditulis, yang itu perlu diukurkan di loh-loh batu, sehingga setiap orang yang berjalan akan melihat dan membacanya. Mengapa harus ditulis? Mengapa harus diukirkan pada loh batu? Sebab apa yang dilihat oleh Habakuk itu merupakan satu peristiwa yang penting, yang memang boleh dialami oleh semua manusia, walaupun modelnya berbeda. Akan mengalami kenyataan hidup pada saat hidup di dunia ini. Jadi itu merupakan perkara yang penting. Kadang-kadang perkara yang penting itu diingat, tapi bisa lupa. Apabila dituliskan, maka peristiwa yang penting itu lupa. Bisa melihat tulisan itu, bisa membaca kembali, lalu menjadi ingat. Apalagi kalau diukirkan di batu-batu yang ada di pinggir jalan, tulisan itu tetap ada. Peristiwa yang penting itu tetap ada. Kalau tulisan itu hilang, maka bisa baca pada ukiran batu tersebut. Sehingga peristiwa yang penting yang bisa dialami oleh semua orang yang ada di dunia ini, yaitu kenyataan tentang orang hidup yang ada di dunia, itu akan bisa diingat. Lupa bisa diingat melalui tulisan. Tulisan hilang, lupa bisa diingat melalui ukiran yang ditulis pada loh. Jadi ini jawaban dari Tuhan agar Habakuk itu mengerti bahwa apa yang dilihat itu merupakan kenyataan di dalam kehidupan setiap orang, walaupun modelnya, macamnya itu tidak sama. Kalau Habakuk melihat peristiwa seperti itu, mungkin kita yang ada di tempat ini mengalami kenyataan hidup yang modelnya dan macamnya tidak sama dengan apa yang dialami oleh Habakuk. Jadi peristiwa itu peristiwa yang penting. Jadi perlu dimengerti. Ini ada kaitannya dengan tema firman Tuhan. Akan ditanggapi dengan model yang bagaimana kenyataan hidup tersebut. Coba kita teliti, kalau sesuatu yang benar
itu apa bisa diubah dengan sesuatu yang tidak benar atau kejahatan. Nyatanya yang kita lihat itu bisa. Yosia yang hidupnya benar menyembah kepada Allah, tapi anaknya, generasinya itu berubah, tidak menyembah kepada Allah, bahkan dalam hidupnya itu menjadi tidak benar atau hidup di dalam kejahatan. Saudara kenal Samuel, hidupnya benar, punya anak Daud, tapi hidupnya juga benar. Jadi kebenaran akan tetap ada di dalam kebenaran. Itu kenyataan. Lalu sesuatu yang jahat akan bisa menumbuhkan yang jahat juga. Itu kenyataan yang benar. Nah, ini akan dialami oleh setiap orang. Tidak hanya Habakuk saja yang ada di dalam firman Tuhan ini. Di dalam hidup kita pun akan mengalami kenyataan hidup walaupun tidak sama. Seperti tadi keluarga saya dua akhirnya tinggal hidup berdua. Itu kenyataan. Bisa kenyataan hidup di dalam kehidupannya senantiasa dirundung oleh sakit penyakit. Jadi sakit sembuh, sakit lagi sembuh, sakit lagi sembuh sampai tua. Itu sakit. Itu kenyataan hidup. Keluarga menghadapi masalah. Selesai ada masalah lagi. Selesai ada masalah. Tapi akhirnya masalah itu menjadi tidak ada. Itu kenyataan hidup yang harus dihadapi. Kadang-kadang gembira, ya enggak. Hidup kita hari ini gembira, besok gembira, mungkin hari berikutnya ada kesusahan. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Lalu di dalam ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Jadi apa yang dilihat oleh Habakuk itu masih menanti saatnya. Jadi masih berjalan, tunggu saat. Berhentinya kapan? Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak melihat. Apa yang dilihat oleh Habakuk itu memang belum selesai, tetapi nanti akan berhenti, akan selesai. Tapi tunggu waktu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertemu. Jadi yang dilihat Habakuk bisa segera selesai, ada waktu, dan apa yang dilihat oleh Habakuk masih akan terus berjalan. Tetapi itu juga nanti akan selesai. Dan melalui ayat ini kita mengerti bahwa peristiwa yang terjadi itu atas daulat Tuhan, atas kuasa Tuhan. Jadi
bukan manusia yang membuat, bukan alam yang membuat, yang diperlihatkan kepada Habakuk oleh Tuhan. Itu karena Tuhan berkuasa atas peristiwa tersebut. Tuhan berkuasa atas kejadian tersebut. Demikian pula menunjukkan bahwa Tuhan itu ada rencana di dalam peristiwa tersebut. Tuhan punya rencana, ada rencana di dalam kejadian tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, nanti akan berhenti, akan sampai kepada kesudahannya, tunggu waktu. Itu karena Tuhan berkuasa. Tetapi kalau berlambat-lambat, masih terus berjalan, nanti akan berhenti. Mengapa? Sebab Tuhan rencananya tidak sementara, tapi Tuhan merencanakan jangka waktu panjang. Yang dihukum tidak hanya bangsa Yehuda, tapi termasuk nanti bangsa Kasdim, orang kafir, itu juga akan dihukum oleh Tuhan, oleh bangsa. Nah, inilah yang kita itu harus mengerti. Jadi setiap kenyataan hidup yang kita hadapi itu Allah berkuasa di dalam. Dan Allah punya rencana di dalam. Oleh sebab itu sering kita mendengarkan kata-kata, ya kan, orang tuanya sudah sakit lama, nggak sembuh-sembuh, akhirnya meninggal. Kadang-kadang kita dengar itu cara Tuhan yang terbaik. Itu cara Tuhan yang terbaik. Mengapa kita mendengar kata-kata yang demikian? Sebab kalau orang tua ini terus menerus sakit seperti itu dan tidak meninggal, ini menurut pemikiran manusia akan merepotkan bagi keluarga yang tidak. Ya enggak? Kita bayangkan orang lumpuh yang ada di bait Allah. Berapa kali dia harus diusung oleh orang lain sampai ke pintu gerbang? Berapa kali? Setiap pagi, sore dikembalikan ke rumahnya, pagi diantar ke bait Allah, sore harus pulang di rumahnya. Orang lain yang ikut susah. Ya bukan kebetulan, tapi untungnya Tuhan Yesus menunjukkan kenyataan itu, di mana Allah punya rencana dalam kenyataan tersebut. Lalu ayat yang keempat itu ada dua bagian, 4A dan 4B. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, artinya tidak benar. Lalu ayat yang kelima itu dilanjutkan, orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Jadi akan dihukum Tuhan, akan meninggal. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati.
Jadi itu gambarannya, mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati. Jadi mulutnya ngangan terus, tapi dia sudah mati, yang artinya ya tidak ada gunanya. Masuk ke mulut sesuatu yang ada, tidak ada gunanya, sebab mulut orang mati. Jadi orang fasik seperti itu, orang sombong, orang berlagak seperti itu. Lalu dikatakan pula tidak kenyang-kenyang seperti maut. Tidak kenyang-kenyang seperti maut. Jadi kematian yang terus menerus ada, yang itu tidak ada. Nah ini bagian 4A, pasal 24A, yang membicarakan tentang orang yang membusungkan dada. Orang yang sombong. Jadi keadaannya itu seperti itu. Akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Akhirnya akan menjadi tidak ada. Segala sesuatu yang sudah dilakukan itu sebenarnya tidak ada gunanya bagi pribadi mereka masing-masing. Lalu ayat yang keempat B, yang ini merupakan jawaban dari tema yang sudah ada, tanggapan terhadap kenyataan itu. Dikatakan di dalam ayat 4b, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi pengertian ini yang diberikan oleh Habakuk agar dia di dalam berpikir melihat peristiwa yang ada itu tidak diselesaikan dengan akalnya, dengan pikirannya sendiri, dengan duniawi, tetapi Tuhan berikan pengertian kepada Habakuk. Orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Sehingga dalam kita menanggapi tema yang ada itu, peristiwa yang ada dalam hidup kita yang itu merupakan kenyataan, ya kita tanggapi, kita sebagai orang beriman, kita tanggapi dengan iman kita tanggapi dengan kepercayaan kita tanggapi dengan keyakinan kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan harta yang kita miliki, bukan dengan kekayaan tenaga yang kita miliki, tapi dengan pengertian firman Tuhan ini, dengan kepercayaan kita, dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Sebab apa? Sebab kita bukan orang kafir, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi kenyataan hidup ini, kita hadapi dengan akal kita, tidak, tapi kita hadapi dengan kepercayaan kita, kita hadapi dengan iman kita hadapi dengan keyakinan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, apa gunanya kita beriman? Apa gunanya kita susah payah percaya kepada Tuhan Yesus? Apa gunanya?
Jadi firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kita miliki, yaitu kita punya iman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya atau imannya dalam konteks masa Habakuk itu dikatakan hidup oleh percayanya adalah panggilan orang yang mengasihi Allah untuk bersandar pada Tuhan dengan tidak melihat masalah itu besar atau masalah itu kecil. Sederhana pengertiannya, ya tidak. Jadi hidup bersandar pada Tuhan dengan tidak melihat masalah itu kecil atau masalah itu besar. Hidup bersandar kepada Tuhan. Hidup bersandar kepada Tuhan. Itu Tuhan yang diandalkan di dalam hidupnya. Hidup bersandar kepada Tuhan itu punya keteguhan hati kepada Tuhan. Punya keteguhan hati kepada Tuhan. Hidup bersandar kepada Tuhan itu menyerahkan hidup dan masalah yang ada kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil dan Tuhan adalah baik. Boleh dikatakan juga mantap kesetiaannya kepada Tuhan. Itulah pengertian hidup bersandar kepada Tuhan. Seperti contoh pada waktu Yosua bersama Musa, bersama Hur, bersama-sama orang Israel pada saat mereka perang menghadapi orang Amalek. Kita bisa melihat mantapnya kesetiaan Musa, Hur, Yosua dan orang Israel di dalam peperangan tersebut. Sampai apa yang dilakukan oleh Musa dan Hur, demikian pula Harun pada saat mereka ada di puncak gunung. Yosua dengan umat Israel perang dengan orang Amalek. Musa dan orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel ingin menang terhadap orang Amalek untuk masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Musa sendiri dengan Harun dan Hur mereka berdoa kepada Tuhan yang merupakan perkara rohani untuk membentengi mereka perang dengan perkara-perkara jasmani. Saudara bayangkan, perang itu enggak lama, enggak hanya sebentar. Tetapi Musa dan teman-temannya yang ada di puncak gunung itu berdoa dengan mengangkat tangan. Saudara bayangkan, berdoa, mulutnya berkata-kata terus, mengangkat tangan. Tangan ini diangkat. Padahal ini anggota dari jasmani, pasti akan mengalami kelelahan, mengalami capek. Tapi Musa, pemimpin Israel,
Dan orang-orang Israel ingin menang atas peperangan tersebut. Sehingga Musa harus terus mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Dan memang terjadi pada saat Musa mengangkat tangan terus menerus, maka orang-orang Amalek dikalahkan sedikit demi sedikit. Tapi pada saat tangan ini menjadi turun, lalu orang Amalek mulai menang kembali. Israel mulai mundur dan dikalahkan. Sehingga seperti Musa, Harun dan Hur yang ada di puncak gunung itu, akhirnya mereka punya pendapat. Cari batu agar Musa duduk di batu. Lalu Musa angkat tangannya, Harun nyonggo tangan ini. Lalu tangan satu Musa yang diangkat ditopang oleh tangan Hur, sehingga Musa terus dapat berdoa dan tangannya terus dapat diangkat. Dan Israel di dalam peperangan itu, karena doa dan tangan ini diangkat terus menerus, akhirnya bangsa Amalek. Apa yang dilakukan oleh Musa, Harun dan Hur ini adalah kesetiaan dia kepada Tuhan. Sebab dia meyakini bahwa Tuhan pasti turun tangan akan memberikan pertolongan. Dan umat Israel dengan pimpinan Yosua akan menang di dalam perang melawan orang-orang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi, dalam menghadapi kenyataan hidup ini, ya apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini, mungkin ekonomi kita sulit, mungkin di dalam keluarga terus ada masalah, mungkin kita cari pekerjaan belum dapatkan, mungkin masih ada yang lain. Itu merupakan kenyataan hidup. Kita ingat, kita coba mengerti firman Tuhan yang dikatakan oleh orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Atau di dalam menghadapi kenyataan hidup tersebut, itu bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Agar kuat, teguh untuk menghadapi. Tanggapan apa yang ada di dalam pikiran kita melalui tema yang ada? Saya mengharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara kita tanggapi dengan iman, kita tanggapi dengan keyakinan kita tanggapi dengan kepercayaan. Allah kuasa, adil, dan penuh kasih serta baik. Maka Dia akan turut bekerja melalui kenyataan hidup yang kita hadapi, sehingga akhirnya kita akan menang melalui kenyataan hidup tersebut. Walaupun secara akal itu sulit untuk
pikirkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak